Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Di dalam beberapa komentar di video saya itu banyak yang mengatakan, nggak banyak sih, 1-2 ya, sepertinya termul yang mengatakan bahwa mukadimah kamu tidak sama dengan isi konten kamu begitu. Mungkin yang dimaksud konten saya ini ngomongin orang, mungkin juga yang dimaksud karena keterbatasan pengetahuannya ngomongin orang itu haram secara mutlak ya. Padahal ya tidak. Gibah itu kena hukum, ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram begitu. Ya, kita tinggal bicarakan saja gibah yang saya lakukan ini, dan Anda juga yang menonton kena hukumnya sama gibah juga. Itu gibah yang mana? Nah, keadaan saya melakukan itu menunjukkan bahwa saya tidak sependapat dengan yang mengatakan gibah yang saya lakukan ini haram, karena sudah dibahas juga oleh saya di dalam beberapa video yang lalu ya. Jadi silahkan kalau mau berkomentar, cuman tidak semua komentar bakal saya turuti begitu, dan tidak semua komentar akan saya tanggapi. Cuman yang itu karena berhubungan dengan hukum syariat, setidaknya harus saya mention. Nah, yang akan kita saksikan sekarang ini adalah sebuah realita dan fakta ya. Ini fakta yang akan kita bicarakan itu, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian di dalam permasalahan ijazah palsunya Jokowi ini. Ini ada di channelnya Pak Hersbueno Point. Silahkan lihat secara utuh di situ kalau mau utuh ya. Saya tidak banyak juga memilah-milih bagian-bagiannya, cuman karena memang perkataannya banyak filler words, kemudian berbicaranya agak lambat karena memang ini materi berat, saya percepat saja begitu. Nah, ini menunjukkan saat ini ya, untuk orang-orang yang memang memiliki landasan berpikir yang baik, sebetulnya Jokowi itu sudah kalah. Cuman satu ya, nggak mau ngaku, itu yang pertama. Yang kedua, kekalahan Jokowi di publik itu tidak memiliki konsekuensi hukum. Jangan tanya kenapa, ya silahkan analisa sendiri kenapa Jokowi sampai sekarang meskipun sudah jelas keadaannya seperti itu, tetapi tidak ada yang menyeret ke meja hukum lah, katakan begitu ya, dengan istilah lain meja hijau. Kita saksikan sekarang nih, ini bukti kekalahan Jokowi dengan keadaan sampai sekarang berkasnya itu oleh kepolisian tidak diserahkan kepada kejaksaan, padahal sudah ada kewajiban yang disuruh oleh undang-undang untuk segera menyelesaikan permasalahan ini secara umum begitu ya. Kita saksikan dulu. Waktu pengiriman dari penyidik Polda Metro Jaya ke kejaksaan, kemudian dikembalikan oleh kejaksaan itu, kalau tidak salah tanggal 13 ya, kalau tidak salah 13 Januari. Tolong dikoreksi nanti kalau ada kesalahan. Nah, sampai saat ini itu belum kembali, Mas Hersu, belum kembali ke kejaksaan. Mau 2 bulan berarti itu ya. Kalau hitungan yang diatur di dalam KUHP, yang diatur di dalam pasal dari mulai pasal 65, mulai diatur dari pasal 61, 62, ya, kemudian 64, 65, itu sudah cukup jelas harus bagaimana sikap dari penyidik Polda Metro Jaya dan langkah-langkah hukum apa yang harus ditempuh oleh kejaksaan. Kemudian, baik, dan inilah yang disebut dengan hukum acara, dan hukum acara ini mengikat bagi orang-orang yang berpolemik di situ. Di antaranya di sini adalah siapa? Polda Metro dan kejaksaan. Karena ini adalah sebuah proses hukum yang harus dilanjutkan. Tetapi ya, pelanggaran terhadap undang-undang itu jelas dilakukan oleh Polda Metro di hadapan mata kita. Nah, ini menunjukkan apa? Satu, mereka nggak tahu malu begitu ya. Dua, memang ada sesuatu di belakang lambatnya kepolisian ini di dalam meneruskan permasalahan ini ke kejaksaan. Apa analisa di belakangnya? Analisa saya di belakangnya itu apa? Jokowi tidak mau ini masuk ke persidangan. Makanya digerogoti terus kekuatan RRT itu. Dan sepertinya itu tidak samar juga begitu ya untuk para penonton channel ini yang cerdas-cerdas. Kita lanjutkan. Ketika ini tidak terjadi, ya, pasal 2, pasal 3 ini sudah terlampaui atau sudah dilalui, ada satu hal lagi yang perlu kita cermati, ya, bahwa ini ada satu langkah hukum yang harus dilakukan oleh kejaksaan, yaitu di pasal 62 ayat 5-nya, saya bacakan. Dalam keadaan penyidik berkesimpulan bahwa penyidikan telah cukup bukti, sedangkan penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan belum maksimal, penyidik dapat menyerahkan tersangka disertai dengan hasil penyidikan dan bukti kepada penuntut umum.
Oke. Jadi masih ada perbedaan nih, Mas Ersu di sini. Di satu pihak penyidik menganggap ini berkesimpulan bahwa telah cukup bukti, Ya. sedangkan di penuntut umum bisa saja dia menilai atau melihat bahwa penyidikan belum maksimal. Bisa itu terjadi. Ya. Kejaksaan melihat bahwa penyidikan belum maksimal. Tetapi di sini penyidik dapat menyerahkan, diserahkan aja ya. Dan jaksa bisa menerima itu. Jadi kelanjutan dari pasal 5, kemudian disinilah langkah hukum yang harus ditempuh oleh jaksa. Baik. Nah, itu kan berarti kalau misalkan penyidik itu sudah sangat percaya diri dengan ratusan bukti sampai 700 kemarin kalau tidak salah itu ya, sampai dengan ratusan bukti yang menyatakan bahwa Rissuryo dan kawan-kawan ini sekarang tinggal 2, Rissuryo dan Dr. Tifa. Tapi jangan lupa Rismon juga belum selesai itu SP3-nya, belum tentu juga keadaan Rismon itu bagaimana. Ini seharusnya diserahkan saja kepada kejaksaan. Adapun nanti kejaksaan memutuskan ini menjadi SP3 begitu ya, atau SP3 di penyidik mungkin ya keadaannya. Apakah ini akan diteruskan oleh oleh kejaksaan ke persidangan atau tidak? Nah, itu kan tinggal diserahkan saja. Kalau memang kepolisian ini mereka proporsional dan patuh terhadap undang-undang di dalam acara masalah ijazah Jokowi ini. Nah, problemnya sebagaimana nanti akan ditampakkan di hadapan wajah kita semua, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian. Oleh kejaksaan maksud saya, di ayat 6. Dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, sebagaimana dimaksud ayat 5, penuntut umum menentukan perkara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke persidangan. Oh, itu kewenangan penuntut ya itu artinya ya. Ya, betul. Ya, apabila sudah diterima oleh penuntut, maka dalam waktu tadi 14 hari penuntut ini harus mengambil keputusan apakah ini akan dilanjutkan atau diputuskan. Kemudian, kalau kita lihat lagi di pasal 65 huruf F. Saya bacakan lagi. Penuntut umum mempunyai wewenang melakukan penghentian penuntutan dengan memberitahukan kepada penyidik. Jadi kewenangan penuh sudah ada di tangan kejaksaan, hanya sebatas memberitahukan kepada penyidik bahwa penuntutan dihentikan, atau kejaksaan melakukan penghentian penuntutan dan memberitahukan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Selesai, Mas, sudah. Baik, nah ini yang saya kira ada ketakutan dari kepolisian. Kalau ini sampai dikembalikan lagi kepada kejaksaan yang manakan berkasnya itu bejibun, ya bayangkan saja 700 barang bukti katanya gitu, yang itu juga diminta sekarang ke CLS untuk dikeluarkan tuh 700 barang bukti itu, kemudian harus direview lagi semua, harus diulangi lagi dari awal sampai akhir. Kalau kejaksaan mengatakan kamu nggak benar dalam permasalahan ini, kemudian sudah diputuskan ini tidak sampai ke persidangan, malu kepolisian itu. Punya dua malunya itu, satu malu di hadapan masyarakat karena sudah jelas melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, yang kedua kalah begitu, udah malu kalah lagi. Ya, yang tercoreng siapa nanti? Oh, jelas Jokowi dan para termulnya itu. Nampak sekali mereka jatuh pada akhirnya. Nah, inilah yang tidak dilakukan oleh kepolisian, nggak mau mengambil resiko itu. Makanya sampai sekarang tidak dilimpahkan kepada kejaksaan. Takut dan malu. Ya. Atau takut malu begitu. Ya. Nah, kemudian tentu ini menjadi menjadi pertanyaan buat semua yang melihat acara di channelnya Mas Hersu ini. Mudah-mudahan ini sebagai pencerahan untuk semua pemirsa yang melihat acara ini. Betul, ini penting. Jadi di dalam penyidikan hukum satu perkara, tidak serta-merta ada satu tindakan yang tidak mempunyai konsekuensi, tidak ada. Betul. Jadi semua itu sebentar ya, itu yang saya maksud beberapa waktu lalu, bahwa setiap kata di dalam undang-undang itu dia tidak bisa dibiarkan, pasti ada konsekuensinya. Kalau misalkan di dalam undang-undang yang memang bukan tidak disebutkan ya, saya lewati penyebutannya itu, yang namanya kepolisian itu wajib mengembalikan berkas selama 14 hari dari dikembalikan, kemudian itu ada kata wajib di situ, kemudian itu tidak diindahkan oleh kepolisian, ini ada konsekuensinya, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Atur sudah jelas bagaimana konsekuensi yang harus dilakukan oleh pihak dari penegak hukum yang menjalankan tugasnya di dalam proses penyidikan dan penuntutan. Kemudian di pasal 70 juga diatur, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, penuntut umum membuat surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Jadi kalau kejaksaan sudah bisa menerima
sudah P21 istilahnya Mas ya, Ya, P21 sudah komplit. Kemudian dalam waktu penuntut umum harus sudah mempersiapkan surat dakwaan. Oke. Runutnya seperti itu, Mas Hersu. Ya. Jadi udah cukup jelas yang diatur di dalam KUHP nasional. Oke. Tadi kan Anda sebut Nah, ini ya. itu yang saya maksud juga bahwa perundang-undangan di Indonesia ini sudah lengkap. Lah sekarang permasalahannya kan kelihatan tuh di mana permasalahannya. Bukan di dalam hukum, hukumnya sudah pasti sudah jelas ada. Permasalahannya ada di orang-orang yang mengurus permasalahan hukum itu sendiri. Yang di hadapan mata kita sekarang jelas sekali yang menjadi sumber permasalahannya itu Polda Metro. Cek tadi ternyata surat berkas dakwaan dari trio RRT waktu itu masih namanya ya, karena masih ada Rismon di situ sebenarnya ya kan. Masih sekarang saya tekankan dulu ya. Iya. Sampai sekarang masih RRT karena Rismon masih masuk di dalamnya. Belum dapat SP3 ya, Rismon udah hampir Rismon belum dapat SP3, jadi masih masuk. Nah, kasihan kan Rismon itu masih terjepit sekarang di antara dua kekuatan ini. Makanya saya bilang kemarin kasihan ya. Ya kita berikan empati lah. Siapa tahu Rismon bisa balik begitu. Kasihan saja, bukan berarti kita itu butuh sama omongannya Rismon. Ya biasa saja. Cuman kan kasihan pada akhirnya runtuh semua identitasnya Rismon itu. Oke, nah jadi dalam ini saya cek, ini dikembalikannya tanggal 2 Februari. Ya, berkas ini oleh penuntut dikembalikan pada tanggal 2 Februari, tapi sekarang kan sudah tanggal berapa ini? Tanggal 8 Februari sekarang kan. Berarti sudah lebih dari 2 bulan. Gitu. April. Dikembalikan ke tanggal 2 Februari. Dari ke penyidik. Ya, sekarang sudah April. Sekarang sudah tanggal 8 April. Berarti kan sudah lebih dari 2 bulan sebenarnya ini. Gitu. Jadi artinya menurut Anda harusnya ini penuntut umum yang mengambil action gitu ya. Ya, betul Mas. Jadi karena ini kan nggak ada kelanjutan dari penyidik, tidak ada kelanjutan dari penyidik untuk melengkapi apa-apa yang diminta oleh kejaksaan. Betul. Tentu pada kejaksaan itu mengembalikan, itu dilampiri catatan Mas. Ya. Dilampiri catatan yang belum dilengkapi adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, nanti tinggal lihat jumlahnya. Nah, tapi tetap diberikan komunikasi atau koordinasi itu tetap diatur di dalam undang-undangnya pun di sini juga ada ya diatur mengenai koordinasi antara penyidik dan kejaksaan itu diatur. Iya. Nah, apakah ini ditempuh atau tidak? Nah, ini adalah persoalan yang harus kita clearkan, begitu Mas. Oke. Nah itu, jadi penyidik itu seharusnya sekarang memiliki sikap karena pada akhirnya ini menjadikan status hukum Dr. Tifa dan Roy Suryo dan Rismon juga sebetulnya ada di dalam ketidakpastian dan ini bisa mencederai hak asasi beliau-beliau itu. Dan ini tidak baik ya, pelanggaran hak asasi manusia, abuse of power nanti kesananya, kelalaian penyidik dan lain sebagainya. Itu setelah dikembalikan kan mereka langsung melakukan pemeriksaan terhadap Pak Joko Widodo di Solo pada waktu kalau nggak salah itu tanggal 13 Februari pemeriksaannya. Kan kemudian juga sejumlah saksi ahli, ini kan diperiksa juga saksi ahli yang diajukan oleh Roy Suryo dan kawan, yakni seperti Rocky Gerung dan sebagainya dan sejumlah pakar kan juga di situ. Tapi sampai sekarang memang belum ada kelanjutannya. Kalau nggak salah ini semangatnya dari KUHP yang baru itu adalah menghormati hak asasi manusia ya, dalam hal ini seorang tersangka punya hak agar mereka tidak boleh digantung seperti sekarang kan begitu ya harusnya ya. Ya, betul. Nah itu, ini sudah pelanggaran hak asasi manusia. Makanya kita itu pelurunya Roy Suryo dan kawan-kawan ini banyak sekali sebetulnya kalau mau dikeluarin. Jadi kalau ini mau panjang-panjangan, akan panjang sekali permasalahan ini. Dan kelalaiannya jelas terjadi di mana? Di Polda Metro Jaya, jelas di penyidiknya itu. Lah pertanyaannya sekarang begini, kenapa Polda Metro Jaya itu penyidiknya itu ya, kenapa dibiarkan menggantung permasalahan ini sedemikian lama? Ini pertanyaannya. Nah, dari pertanyaan ini kan muncul analisa-analisa. Di antaranya apa? Takut masuk ke persidangan. Makanya di luar upaya hukum ini, pihaknya Jokowi itu gencar sekali menawarkan restoratif justice dan sudah diambil satu tuh. Siapa? Rismon. Dan tambah lagi Egy Sujana, dan tambah lagi Damiari Lubis. Jadi bukan satu berarti ya 3 nih setahu saya. Karena begini, pernah terjadi beberapa kali dan sering sekali ya setahu saya selama saya menjabat sebagai hakim ya, bahkan bukan hanya cuma 3 minggu, 3 bulan, ada yang digantung sampai ya memakan waktu sampai tahunan ada Mas. Oke, terus nah, apa yang bisa dilakukan dulu gitu ya? Itu dulu kan. Jadi, dulu ya. Sekarang nggak bisa lagi seharusnya seperti itu. Pertanyaannya adalah baik karena undang-undangnya sudah ada. Ini yang berkata hakim loh ya. Saya kan hanya mengelaborasi saja dan hanya memberikan narasi di belakang apa yang diberitakan oleh Pak Hakim ini. Jadi ini valid adalah pandangan hukum. Apakah kejaksaan dalam hal ini yang sudah diberikan kewenangan yang diatur di dalam pasal 61, 62, kemudian di 64, ya 65
itu dijalankan tidak oleh kejaksaan gitu loh. Mhm. Artinya kewenangan yang diatur di dalam yang KUHP nasional ini itu harusnya benar-benar dimanfaatkan oleh kejaksaan agar tersangka mengetahui statusnya, status saya ini masih tersangka atau bisa di SP-kan atau bisa Nah. kejaksaan tidak melanjutkan penuntutan. Itu. Sedangkan kejaksaan sampai hari ini pun juga tidak melakukan action apa-apa. Nah. Itu. Ini kan kasihan terhadap 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Iya, sebentar. Kalau kejaksaan mungkin ya, kejaksaan itu sedang menunggu proses dari mana? Dari kepolisian. Karena sejatinya kepolisian inilah yang sekarang sedang memegang berkas-berkas yang akan diberikan kepada kejaksaan. Dan penyidik ini tidak mau memberikan kepada kejaksaan karena besar kemungkinan ditolak lagi. Dan apabila berkas itu sudah masuk ke kejaksaan, ada kemungkinan kejaksaan ini justru malah memberhentikan permasalahan ini. Malunya berapa kali itu sudah kepolisian kalau begitu ya, udah melanggar hukum, menunjukkan sikap pro terhadap Jokowi dan sebagainya, pada akhirnya kalah juga. Itu kalau di pertandingan kayak tadi malam tuh Barcelona lawan Atletico Madrid, ya sudah Barca itu siapa itu Kubarsi ya, sudah mau Kubarsi itu nekel. Siapa itu tadi malam? Nekel sampai di kartu merah, pas free kick kebobolan. Itu ruginya 2 kali, udah kena kartu merah kebobolan lagi. Ini Polda Metro sekarang tuh, kepolisian pada umumnya pada akhirnya kena imbasnya juga secara nama begitu. Karena nggak main-main loh, mereka itu disangkakan dengan pasal yang diatur dalam Undang ITE ya. Hukumannya Yang hukumannya di atas 5 tahun. Yang hukumannya rata-rata di atas 5 tahun. Ya. Ya. Lebih kasihan lagi Rismond dong. Udah minta maaf, udah ngajukan RJ tapi sekarang juga nggak ada kejelasannya. Ya kan? Ya itu kasihan lagi dia memang itu. Tinggal berdoa aja kan. Loh kan kasihan kan, saya bilang juga kasihanilah. Ya, orang lagi kepepet begitu Rismond itu, kasihanilah. Kasihan Rismond itu. Nah, karena tempo hari kan sudah saya jelaskan masalah soal persyaratan RJ segala ya. Betul tempo ya. hari ya. Iya. Jangan Udah jelas itu Mas. Iya. Karena kalau nggak salah kan kalau di bawah di atas 5 tahun itu tidak bisa ya diselesaikan dengan restoratif justice ya. Undangnya juga begitu kan. Tidak bisa Mas. Iya. Tidak bisa. Gitu. Itu harus dijalankan proses hukumnya gitu. Jadi sekarang ini berarti Rismond itu dia suka atau tidak suka, dia masih dalam satu klaster yang sama dengan Roy Suryo Dativa gitu ya. Betul Mas Erzo. Jadi Rismond ini masih masuk dalam klaster 2. Betul ya, klaster 2 ya. Ya, jadi masih kita sebut RRT walaupun sudah bergabung dengan yang membela Pak Jokowi ya. Iya. Termul kalau netizen menyebutnya gitu ya. Udah masuk termul tapi masih belum dihentikan perkaranya. Oke. Ya, sudah masuk kelompoknya. Ya, kalau orang bilang termul, mulnya ini sebenarnya siapa yang sebaiknya diganti tuh Mas termul? Ganti apa? Terjok. Ganti apa ya? Ternak Jokowi lah. Terjok. Ya, Mulyono itu nama Jokowi waktu masih kecil. Gitu kalau pengakuannya Pak Jokowi begitu katanya. Nggak tahu saya juga kenapa kemudian jadi termul. Oh, enggak, maunya termul itu namanya termuliakan, maunya mereka. Terserah lah itu mah. Ya ini yang jelaskan yang dimaksud itu. Yang dimaksud itu ya orang-orang yang berkumpul fanatik buta terhadap Joko Widodo. Netizen kan lah, udah itu urusannya netizen. Urusan kita ngomongin itu urusan ya. Nah, pertanyaan saya kalau begitu. Fokus. Apa yang bisa dilakukan oleh para tersangka ini ketika kasusnya digantung? Nah, ini menarik. Apakah dia bisa mengajukan pra peradilan atau menggugat penyidik atau menggugat jaksanya? Karena sekarang kan saya nggak tahu statusnya ini berarti ada di bawah kejaksaan, jaksa penuntut umum atau masih di penyidik Polda Metro Jaya? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, Mas. Karena ini juga pasti akan banyak orang yang menanyakan seperti ini. Bagaimana gitu? Ketika dari 2 lembaga penegak hukum ini tidak melakukan action apa-apa atau katakanlah membiarkan atau menggantung proses ini yang akan menyulitkan, akan tidak memberi kepastian terhadap 3 orang ini. Jadi gini, memang ada satu ketentuan yang diatur di dalam pasal 63. Saya bacakan Mas. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 sampai dengan pasal 62 diatur dalam peraturan pemerintah. Diatur dalam peraturan pemerintah, oke. Pertanyaannya, peraturan pemerintahnya sudah keluar belum sampai hari ini? Oke. Lihat ya Mas. Peraturan pemerintah. Nah ini berarti ada celah hukum yang kosong, yang mana itu nanti bisa dibicarakan di DPR mungkin ya. Yang menyangkut masalah apa yang diatur di dalam pasal 62 yang tadi saya bacakan ya, dari pasal 62 ayat 2, ayat 3, ayat 5 dan ya. Nah, kalau seandainya ini belum diatur, bagaimana untuk pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara penegak hukum seperti Kejaksaan dan Polda Metro Jaya tidak melakukan perbuatan hukum apa-apa. Jadi mendiamkan kasus ini, sehingga kasus ini menjadi tidak jelas. Yang dapat dilakukan oleh RRT
itu adalah menyurati kejaksaan, Mas. Membuat surat kepada kejaksaan sehubungan dengan pengembalian berkas pemeriksaan kami sebagai tersangka yang harus dilengkapi oleh pihak penyidik, ya, yang dilakukan pengembalian yang dilakukan oleh kejaksaan, maka kami meminta kepada kejaksaan untuk memastikan kelengkapan permintaan kelengkapan dari kejaksaan yang dikirim kembali ke penyidik. Hal ini sebagaimana di dalam, nah sebutkan itu pasalnya, biar dia tahu, sadar gitu loh, Mas. Sebutkan pasal yang saya sampaikan tadi. Nah, setelah kita sebutkan pasal yang kita sampaikan tadi juga tidak ada respon, satu-satunya jalan itu adalah kita bisa melakukan gugatan, tidak, Mas? Apa itu? Bisa melakukan gugatan. Saya masuk ke gugatan dulu ya. Gugatan ke Petun. Oke, PT UN. Oh. Iya, karena aparatur negara, aparatur pemerintahan membiarkan satu proses keputusan yang harus di dalam surat keputusan. Ini didiamkan, Mas. Dia bisa melakukan itu diatur, Mas, di dalam undang tata usaha negara. Oke, jadi salah satu solusinya itu melapor ke PT UN kalau setelah menyurati kejaksaan itu masih tidak diindahkan. Nah, nanti kan biasa kalau netizen itu macam-macam ya. Yang saya agak sakit itu kalau netizen sudah putus asa juga terhadap solusi-solusi yang ada, padahal itu belum dicoba begitu ya, dengan bahasa percuma lapor ke PT UN misalkan, percuma lapor ke kejaksaan misalkan. Janganlah, kita ini sedang membangun harapan begitu ya, yang mana pada akhirnya apa sih yang kita miliki dari negara ini selain harapan? Kan pada akhirnya itu. Nah, tatkala harapan ini dipangkas sekalian, dibunuh sekalian harapan ini, terus kita mau apa begitu? Pada akhirnya kita tidak akan bisa berjuang, tidak akan bisa meramaikan pembicaraan publik begitu, tidak akan memberikan kondisi yang sehat pada ruang publik kita dan lain sebagainya. Jadi kalau ingat begitu, Son Goku ya, dia kan punya Genki Dama tuh. Genki Damanya kan dari harapan-harapan umat manusia. Jadi punyalah kita harapan sebelum itu terjadi, karena memang pada akhirnya putus asa itu dari syaiton. Jadi jangan putus asa. Oke, kita ini ada berarti jalan nih untuk Roy Suryo dan kawan-kawan bisa mempermasalahkan ini ke mana kejaksaan. Kalau kejaksaan ini masih tidak bisa, ada Petun nih, ada PT UN. Nah, nanti kalau misalkan PT UN tidak bisa, bagaimana? Apakah ada jalan yang lain atau tidak? Dan ini tanpa ada daluarsa, saya kira ya, dalam permasalahan ini. Oke. Ya. Bukan gugatan pra peradilan ya namanya dia. Sebenarnya pra peradilan nggak bisa. Oke, pra peradilan bisa juga kita bisa. Tempuh pra peradilan, bisa juga kita tempuh dengan Petun, ya. Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Nah, sekarang ini yang sudah dijalankan oleh CLS itu kan gugatan perdata, Mas. Yang gugatan citizen lawsuit yang diajukan oleh para jenderal itu ya. Betul, citizen lawsuit itu yang sidangnya pertama kemarin itu tanggal 6 hari Senin ya. Itu sudah dimulai. Ya. Kemudian nanti berlanjut tanggal hari Senin minggu depan tanggal 13 kalau tidak salah, itu sidang yang kedua. Dan itu ada satu yang kita kaji adalah satu perbuatan melawan hukum di mana penyidik itu ada satu kehilafan, kekeliruan atau abuse of power, di mana pasal-pasal yang disangkakan kepada RRT adalah pasal-pasal yang tidak bisa dikenakan kepada seorang peneliti yang mempunyai background yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Oke. Ya. Itu problem, Mas. Nah, itu confirm kan, jelas kan? Makanya saya katakan juga dari awal bahwa Jokowi itu sudah melakukan penistaan terhadap hukum dengan melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ke kepolisian. Katakanlah dengan bahasa lain, yang lain kriminalisasi, bukan melaporkan tindak kriminal, tetapi suatu perkara yang bukan kriminal itu dilaporkan sebagai sebuah tindak kriminal. Nah, itu yang namanya kriminalisasi itu. Dan bukan hanya pendapat saya kan, beriringan dengan pendapat Pak siapa ini yang pernah menjadi hakim juga begitu. Itu, Mas. Kecuali Roy Suryo, Dr. Tifa bukan seorang peneliti ya. Rismon. Sudah sesuai dengan pendidikan, sesuai dengan keahliannya melakukan penelitian, kemudian disangkakan dengan pasal yang diatur di dalam pasal Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, pasal 27, 35. Ya, di situ menitik beratkan kepada ujaran kebencian, fitnah yang hukumannya di atas 5 tahun. Nah, ini yang kita kaji sehingga kawan dari beberapa 2 orang sipil termasuk saya dan kemudian FPP TNI
itu melakukan gugatan perdata Oh, perbuatan baik. hukum. Ya. Nah, Nah, kalau soal ini, yang soal kejaksaan ini, itu bisa juga dilakukan pembuatan surat terlebih dahulu, menanyakan kepastiannya bagaimana ini kelanjutan daripada Ya. apa yang sudah diatur di dalam KUHP nasional. Oke, Itu. Oke. ya. Tadi kan Anda bicara soal aturan perundangan, ya kan? Tetapi kan sekarang Ya. ini Anda juga kemarin ketika bicara dengan saya menyinggung soal judicial activism. Ya, sekarang terus kemudian Anda sudah juga bukan hakim agung lagi. Analisis Anda saya minta sekarang itu. Bukan hakim kecil-kecil ini ya, hakim agung. Aduh. Mengapa kasus itu kemudian kok tiba-tiba waktu awal kayak kelihatannya penyidik semangat banget memberkas itu sampai bahkan sebelum para saksi ahli yang diajukan oleh tersangka itu diperiksa, mereka sudah mengirim berkas itu ke kejaksaan, terus sekarang kenapa jadi sangat lambat sekali sampai 2 bulan tidak ada progres? Bisa saja terjadi begini. Dari penyidik pun itu ada semacam Keraguan. Ya, keraguan. Terus kemudian penyidik pun ragu. juga surat bukti yang sudah ada di tangan penyidik. Kemudian juga mempertimbangkan dari keterangan ahli. Banyak Mas yang dipertimbangkan oleh penyidik, gitu loh. Nah, sehingga ya yang kita harapkan penyidik bisa mengeluarkan SP3 ya kalau yang kami harapkan. Ya. Kalau berlaku adil penyidiknya itu. Makanya tadi saya katakan penyidik ini tidak mau sampai sekarang itu untuk melimpahkan berkas kepada kejaksaan karena takut kartu merah plus kebobolan. Nanti ruginya 2 kali. Setelah kejaksaan mengembalikan berkas pemeriksaan penyidikan dianggap tidak lengkap atau ada yang kurang dan kemudian tidak bisa terpenuhi, ya sebaiknya penyidik mengeluarkan SP3. Ya. Itu kalau yang kita inginkan bersama. Ya. Nah, sebetulnya di dalam gugatan perdata yang dilakukan CRS ini, itu sudah ada permintaan untuk, jadi kita kan sebelum melakukan gugatan kan ada somasi dulu ya Mas ya. Ya. Kita berikan somasi sampai 2 kali. Somasi 2 kali itu bertujuan sebetulnya bukan untuk bukan untuk menekan, nggak mungkin juga kan kami menekan dari penyidik itu. Paling tidak ada dialog, ada pertemuan, ada pembicaraan antara penyidik dengan kami gitu. Jadi supaya kami bisa memberikan masukan, penyidik juga nanti punya alasan hukum seperti apa. Somasinya itu tujuannya. Itu setidaknya penyidik itu ngomong kenapa berkas ini meskipun sudah diatur oleh undang-undang harus diberikan kepada kejaksaan, kok masih belum diberikan kepada kejaksaan dan tidak ada kepastian hukum bagi Roy Suryo dan kawan-kawan. Setidaknya kan itu ya bicarakan. Kok masih harus katanya kami siap melayani Anda. Rumah saya dekat kantor polisi. Jadi tahu tuh motonya, kami siap melayani Anda katanya. Kemudian pelayan masyarakat. Tapi permasalahan besar seperti ini, jangankan bertindak sebagaimana undang-undang, menjelaskan saja kepada masyarakat tidak. Kenapa ini sampai ditahan sekian lama? Waktu itu. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi, yang menyangkut masalah pasal itu. Oh, penerapan pasal-pasal. Oke. Tapi kan banyak juga orang yang menilai bahwa sebenarnya kan ini tapi ini kan soalnya undang-undang ITE ya, tapi kalau kaitannya dengan undang-undang lain kan berkaitan dengan bahwa sampai sekarang ijazahnya sendiri kan belum jelas apa asli atau palsu begitu. Jadi apa dasarnya gitu kemudian mentersangkakan orang-orang itu? Nah, itu juga menjadi pertimbangan ya, tentunya itu ya. Permasalahan. Saya yakin ya. Itu menjadi pertimbangan. Disitulah Mas. Jadi harusnya memang tidak mengeluarkan penetapan sebagai tersangka. Nah, ijazahnya kan yang ada di Polda Metro Jaya atau ada di penyidik itu bukan ijazah yang hasil daripada uji forensik. Oke. Nah itu juga saya senang sekali begitu kalau pada akhirnya apa-apa yang saya analisakan itu sesuai dengan yang dibicarakan oleh para ahli. Senang sekali. Ini menjadi bukti memang ilmu mantik itu universal, dia bisa masuk ke sana kemari. Ya itu tadi diantaranya seharusnya Jokowi itu tidak melaporkan hal ini, dan kalaupun melaporkan seharusnya kepolisian tidak menerima laporannya Joko Widodo, begitu ya. Nah ini saya cukupkan sampai di sini saja. Ini waktunya saya berjualan. Saya mau jualan apa ya? Ini aja mic ya. Ini mic BM 800 kalau tidak salah. Ini mumpuni lah kalau mau bikin podcast Anda itu ya, bisa didengarkan suaranya, tapi nanti harus agak diedit sendiri di CapCut. Atau ini nih headset, ini ada headset mereknya Olight, harganya waktu saya beli 20.000 offline, mungkin online bisa lebih murah lagi. Dan untuk kualitas 20.000 sangat baik ya. Berbeda memang dengan yang mahal, cuman mencukupi lah kalau untuk dengar podcast begitu ya. Sepedahan dengar podcast itu mencukupi. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cek produknya di bawah. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.